Kalau rata-ratanya 3 ekor kita. Tapi kalau hari-hari tertentu kayak tumpak landep, sugian, ada purnama-purnama tertentu, lebih dari 20. Lebih dari 20 per hari? Lebih dari 20. Om Swastiastu, nama saya Nyoman Subagio, saya pemilik atau owner dari babi guling Panlemuh. Ya. Babi guling ini dulu yang menjalankan usaha ini orang tua saya. Terus saya yang melanjutkannya dan saya mencoba untuk apa yang saya dapatkan di luar, di hotel, saya coba terapkan di usaha babi guling ini. Terus ya dulu pertama kali babi guling ini didirikan oleh orang tua saya di Sanur sekitar tahun 98. Terus tempatnya pertama kali di Jalan Batursari juga di Sanur Kauh. Terus kita pindah ke sini di Jalan Prapat Beris, Gang Jagung, sekitar 10 tahun terakhir ini. Melatar belakangnya juga karena kalau babi guling itu kan Balinese ya, Balinese tradisional ya. Banyak orang yang mengemari juga untuk upakara juga. Kalau di Bali kan upakaranya nggak pernah berhenti dia gitu. Ya, terus tapi saya tetap berpedoman dengan standar saya babi Bali, babi hitam. Ya, mungkin karena bumbu kita juga punya standar bumbu, babinya juga kita punya standar babi. Walaupun babi Bali itu kelihatan kecil, tapi dari segi daging, kulit dia itu lebih bagus dia. Kalau rata-ratanya 3 ekor kita. Tapi kalau hari-hari tertentu kayak tumpak landep, sugian, ada purnama-purnama tertentu, lebih dari 20. Lebih dari 20 per hari? Lebih dari 20. Pelanggan juga ada pribadi, ada yang dari grill, ada juga yang warung yang juga ngambil di sini, gitu. Saya jual yang paling kecil itu 1 juta. 1 juta itu beratnya sekitar 8 kilo dia. 8 kilo sudah bersih dia 8 kilo. Dari 1 juta sampai 2,5 juta. 2,5 juta itu udah paling gede. Kalau babi Bali gede, lebih gede dari itu kemantangnya belum tidak sampai ke dalam dia. Ya. Kalau untuk bumbu ya, saya punya resepinya sendiri gitu. Saya dapat semua, ada yang ngasih saran itu saya coba mana yang lebih. Karena kan di kampung itu kan tidak meleset dengan rasa gitu. Saya coba kombinasikan dengan yang dari Denpasar juga. Kan semuanya punya style beda-beda bumbu itu. Terus saya gabungkan. Bumbunya yang paling mempengaruhi itu harus ada gininya, itu perbandingannya. Kalau kelebihan jahe dia tidak enak, kelebihan kunyitnya juga tidak enak, kalau kelebihan cabai juga terlalu pedas juga tidak enak. Makanya dari itu harus ada punya standar dia. Di pengertian bahasa genap itu menurut dia apa? Semua itu rempah semua. Contohnya beli rempah apa aja nih? Rempah itu wangian itu kayak mico putih,
ada yang hitam, ketumah itu kan beda itu. Jadi itu diolah beli ya? Diolah itu, terus ada bungkus yang ada di bungkus-bungkus di warung itu juga pakai. Ada yang, makanya dari sana saya belajar, ada yang nyaranin ini, makanya saya kombinasikan. Kalau untuk apa namanya membakarnya itu saya punya khusus kayu. Kayunya keras-keras, semuanya keras. Itu kayu apa beli? Saya ada pakai kayu bayur, mahoni, pakai kayu kopi juga gitu. Kalau seekor babi itu saya hitung juga bukan dari kayu aja, ada dari gini kulit kelapa. Itu sekitar 100.000 itu kalau satu aja. 100.000 harga kayunya. Iya. Kalau gitu kan enggak benar-benar bisa matang ke dalam dia. Pernah coba kalau sudah musim-musim rame itu suker babinya itu lebih mahal dia, lebih mahal. Kalau kayu juga kalau pas musim high season tuh, kalau kayu kopi itu kan banyak hotel-hotel yang pakai, itu yang sulit. Gitu. Proses penggulingannya itu berapa lama beli hingga babi itu benar-benar matang? Kalau yang harganya 1 juta itu 1,5 jam. 1,5 jam ya? Kalau harganya lebih dari yang 1 juta itu 2 jam. 2 jam. Kalau yang 2,5 juta itu sampai 3 jam dia. Tipsnya kalau saya memilih babi, sebuah apa namanya, orang itu kan beda-beda ya. Saya memilih babi itu yang gendut dia. Gendut walaupun kelihatan dia pendek, tapi dia gendut karena itu lebih berisi dia, daging, kulit itu lebih bagus dia. Ada batasan umurnya nggak beli? Kalau babi Bali itu enggak ada sih, enggak ada dia. Nah ini kebanyakan babi itu dicari di mana nih beli? Kalau babi Bali ini saya punya langganan dari Beleleng dia, dari Beleleng Grogak dia, Grogak. Kalau tetap karyawannya satu aja tetap ya. Kalau pas saudaranya banyak, kita cari freelance dari ya kalau bisa dari saudara gitu yang ini saya carikan pakai ya untuk bekerja untuk hari itu aja gitu. Bilang sudah bagus, ada bilang yang masih agak merah, itu dari sana saya mempelajari waktunya. Kalau dibilang merah berarti waktunya diperpanjang dia. Gitu. Perpanjang biar benar-benar matang. Ya, makanya dari itu kalau ingin maju jangan pernah takut dikritik. Iya. Kritik itu kan untuk kemajuan kita sendiri gitu. Mungkin sedikit motivasi beli untuk pengusaha-pengusaha muda nih beli yang bergerak di bidang yang sama ataupun yang enggak. Apa nih motivasi untuk pengusaha muda dari beli? Kalau saya ya jangan takut belajar, tetap belajar, introspeksi diri, jangan pernah takut memulai hal yang baru. Itu semua pasti ada rintangan, tapi dari sana kita tetap belajar. Di seandainya pun sudah bisa, kita tetap belajar. Dan jangan kadang-kadang pengusaha baru sekarang pasti berpikirannya ada yang beli nggak gitu, modalnya di mana gitu. Dari hal-hal yang kecil aja lah dulu, jangan hal yang besar dulu. Karena masakan Bali itu yang penting standar. Apa yang kita jual pertama, standarnya jangan diubah. Walaupun entah bahan bakunya mahal lah, tetap standar. Konsisten. Kayak bumbu udah bilang dulu, babi juga. Kalau bumbu mahal, standarin aja. Jangan ini dilebihkan, jangan itu dikurangi, tetap standar. Di pas musimnya turunlah harga pokoknya itu, di sana kita dapatlah sedikit. Jangan terlalu apa namanya kayak jual makan di hotel itu berkali-kali lipat. Kita sedikit tapi berkelanjutan. Kepercayaan juga. Iya, percayaan juga, jangan pernah malu untuk bertanya.
kadang-kadang kita juga perlu bertanya dengan pelanggan apa yang kurang, apa perlu berlebihan. Dari sana kita bisa introspeksi diri. Intinya kita harus ada semangat untuk maju. Harapannya, harapan ke depan semakin berkembang atau membuka cabang atau apa sih? Saya pinginnya ini berkembang, bukan hanya saya aja. Saya mau ya babi guling ini bisa masuk makan yang paling digemari di seluruh dunia. Emang itu sulit ya, tapi kita usahakan standarkan dan ya mari kita sama-sama belajar gitu. Jangan saling istilahnya saling mensupport lah gitu, saling mensupport gitu. Terus kalau bisa ini berkembang ya banyak tenaga yang bisa saya pekerjakan. Artinya walaupun sedikit dapat, tapi ada orang-orang Bali ke sini mau bekerja, orang mau bekerja di sini kan adalah artinya pekerjaan untuk mereka. Yang penting nggak gengsi aja ya. Kalau gengsi kan nggak bisa.